Beginilah sebuah pesawat tempur India yang sedang melakukan scrambling. Pesawat itu dipiloti oleh Letnan Sankar Garukal yang nggak sengaja radarnya menangkap sebuah pesawat kargo Cina yang melintasi wilayah India. Sankar pun meminta pesawat Cina itu untuk segera keluar dari wilayah India. Tapi pesawat Cina nggak mau karena menganggap kalau wilayah itu masih masuk ke dalam wilayah terbang internasional, guys. Napas mau menurunkan kargo dari udara, Sankar malah muncul dari belakang dan mengunci pesawat Cina itu dengan rudal. Tentara Cina meminta pesawat India untuk mundur karena provokasi seperti ini akan membuat kedua negara berperang terbuka. Tapi Sankar itu nggak peduli. Setelah situasi yang cukup tegang, akhirnya pesawat Cina membatalkan misi penurunan kargo dan kembali ke pangkalannya. Sesampainya di base camp, Sankar langsung dimarahi oleh atasannya Satkawat. Tindakan Sankar tadi akan sangat membahayakan kedua belah pihak, apalagi situasi kedua negara sedang panas-panasnya dan di ujung tanduk dalam peperangan. Bahkan di perairan, kapal tempur Cina terus mengintimidasi. Di saat itu Sankar pun cuma terdiam sejenak. Setelah itu Sankar pun bilang kalau dia itu punya firasat pesawat Cina itu berniat buruk. Mendengar alasan itu, Satkawat pun marah. India dan Cina hampir saja berperang cuma gara-gara sifat temperamentalnya si Sankar. Karena hal itu jugalah atasan pun meminta Sankar menjalani tes sesi konseling psikologi sebelum Sankar melakukan tugas kembali. Sankar pun sangat kecewa. Emang sih ya, nggak bisa dipungkirin kalau si Sankar itu merupakan salah satu pilot terbaik India. Tapi jiwa barbarnya itu loh yang susah banget dihilangi. Teman-temannya Sankar juga berkata apakah konseling itu bisa berhasil. Sankar itu bahkan nggak mau percaya dengan timnya sendiri. Tidak lama kemudian, berkas konseling Sankar pun sampai ke pusat. Lalu di Delhi, kita diperlihatkan seorang cewek hamil yang pucat banget yang bernama Mukti Benial. Di saat itu suaminya menelpon dan bertanya apakah si Mukti meminum alkohol. Mukti pun menjawab tidak, tapi suaminya tidak percaya karena emang Mukti ini sekarang kecanduan alkohol. Suaminya pun meminta si Mukti menjaga diri agar anak mereka bisa lahir dengan selamat. Itu juga sebagai permintaan terakhir suaminya karena sekarang suaminya itu sedang terjebak di kapal induk yang dikelilingi kapal-kapal Cina. Ketika perang pecah, kecil kemungkinannya dia bisa selamat. Dia yang merupakan kepala psikologi angkatan udara dikasihkan filenya si Sankar agar Mukti bisa mengirimkan psikologi ke landak sesegera mungkin. Nah, pas melihat file itu, Mukti pun langsung kaget. Dia pun langsung terduduk dan menangis. Ketika tahu orang yang di berkas itu adalah Sankar Garukal, setelah itu Mukti pun langsung mendatangi atasannya dan meminta izin agar dia sendirilah yang ingin menangani konseling itu. Gak lama kemudian Mukti pun langsung pulang ke rumahnya. Di saat itu Mukti bilang ke ayahnya yang sedang terbujur sakit, akhirnya ayah aku berhasil menemukan si Sankar. Keesokan harinya Mukti pun sampai di landak. Sankar pun dipanggil untuk menemui psikiaternya. Mendengar suaranya si Sankar, Mukti pun terlihat ketakutan. Begitu juga dengan si Sankar ketika dia melihat si Mukti berada di depannya.